Assalamualaikum guys. Salam Salam bidik bidik misi. misi. Kembali lagi bersama saya Citra dan partner saya. Rio, kali ini kita mau bahas tentang apa benar kuliah dapat mempengaruhi peluang kerja. Nah, terus kita juga nggak cuma berdua nih, tapi kita bareng sama orang yang luar biasa. Wah, siapa tuh Cit? Bolehlah spill dikit. Oke, narasumbernya adalah Bang Iwan Priantoro. Nah, beliau adalah salah satu alumni di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai senior auditor. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai sesi sharing-sharing kita bareng Bang Iwan. Skuilah. Oke, apa kabarnya nih Bang? Sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Halo Citra, Rio, alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian juga? Alhamdulillah baik Bang. Sekarang gue lagi sibuk, biasalah kerja sebagai senior auditor di salah satu kantor akuntan publik di Bojonggede. Itu kesibukan gue sekarang. Mantep banget ya, Yo. Iya. Kalian lagi sibuk apa kalian? Sibuk mau UAS? Ya, apa siapin kertas kecil? Sibuk itu sih Bang, mau UAS lebih tepatnya. Oh gitu. Tanggal berapa sih UAS? Tanggal 17 apa tanggal berapa? Tanggal 18. Iya, tanggal 18 dengar-dengarnya. Oh, berarti 2 minggu lagi ya? Iya, sekitaran 2 minggu lagi. Oke, siap. Oke, tadi kan udah nanya kabar nih. Mungkin bisa nih Bang Iwang perkenalan dulu gitu sedikit biar teman-teman tuh makin kenal gitu. Kayak nama panjang Bang Iwang apa, dipanggilnya apa. Terus dulu waktu kuliah di PNJ tuh jurusannya apa, angkatan berapa. Terus waktu lulus tuh tahun berapa gitu Bang. Oh gitu, oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bidik misi untuk keluarga bidik misi KIP dari angkatan paling atas dan paling muda. Perkenalkan, nama gue Iwan Priantoro. Gue sebagai mahasiswa bidik misi tahun 2014, itu tahun masuknya. Gue itu dapet di kebetulan D3 jurusan akuntansi program studi keuangan dan perbankan. Nah, gua lulus itu 2017. Itu. Panggilannya Iwang aja. Oh, gitu. Bang Iwang. Oke. Iya, Bang Iwang aja. Berarti lulus tepat waktu ya, Bang? Alhamdulillah tepat waktu gitu. Karena kalau nggak tepat waktu ya tekor pemerintah. Iya. Oke, langsung mulai aja kali ya, Cit, sharingnya. Iya. Oke, mau nanya nih Bang. Bang Iwang kan udah kerja nih ya Bang. Nah, menurut Bang Iwang nih, penting nggak sih Bang kuliah itu untuk dunia kerja selanjutnya gitu? Ya, kalau menurut pribadi ya, kalau secara umum penting. Tapi kalau menurut pribadi gue sih penting banget gitu. Karena kan kerja itu yang dilihat pasti ya pertama ya title-nya ya kan, itu sebagai tiket lah gitu. Nanti di dunia kerja kalian kan pasti ada pembeda gitu ya. Maaf ya, dari misalkan untuk lulusan SMA itu pasti perlakuannya beda dengan yang bakal nanti lulus kuliah pada saat kerja gitu. Baik secara dari panggilan interview atau apa gitu, nanti ada pembeda. Terus juga pentingnya lagi tuh kenapa kuliah itu penting buat dunia kerja ya. Pertama bakal merubah pola pikir kalian gitu. Nah, pola pikir itu dalam arti ya kalian bisa memecahkan satu masalah di dalam dunia kerja gitu. Gitu, Cid. Oke, iya bener banget ya Bang. Iya, jadi kalau misalkan kalian kerja ya cuma lulusannya wajib belajar gitu kan 9 tahun ya pasti kerjanya itu aja gitu, nggak ada perkembangan dari tahun ke tahun gitu. Itu. Tapi bisa disimpulin gini kali ya, kalau kita cuma sampai lulus SMA atau SMK gitu, itu kan hanya memenuhi standar gitu ya, tanpa ada nilai gitu. lebih. Apalagi kan ya, kalau misalkan SMA itu kan pasti ada batasan umur ya gitu. Mungkin kalian pernah baca gitu di lowongan-lowongan gitu, lulusan SMA maksimal umur 24. Nah, kalau misalkan kalian lulusan SMA, misalkan kalian kontaknya atau apa, itu kan kalau kepentok umur udah nggak bisa, kalian nggak bisa apa-apa. Sedangkan kalau kalian lulus
D3 atau D4 itu tuh umur bukan jadi patokan itu, Ya, dengan syarat kalian selama pengalaman kerja itu punya skill itu, nanti kalian yang jual skill ke depannya, Berarti skill kalian. kuliahnya itu jangan cuman sebagai main-main atau titel doang ya Bang ya, tapi Iya, harus nyari iya. skill juga. Kalau kuliah cuma title doang mah kalian ya kuliah ini aja ya Pak. Kayak misalkan kayak kuliah cepet aja itu kalau mau gelar mah. Iya. Kan tujuan kuliah itu kan intinya kan yang pertama ya merubah pola pikir kalian dari pemikiran ya anak SMA jadi kuliah gitu. Nanti juga kalian juga bakal ngerasain gimana kuliah itu manfaat kuliah itu tuh bukan sekedar buat nyari IP atau title doang gitu, tapi kalian pola pikir kalian, karakter kalian, mental kalian itu tuh bakal berubah gitu nanti di dunia kerja itu. Oke, udah pembuka aja udah mantep nih, ya gak Cit? Iya bener, mantep banget. Baru Aduh, membuka loh ini. gemes gak sih? Iya bener. Lanjut yuk. Kita kulik terus nih. Oke, banyak nih ya Bang yang bilang gitu, apalagi waktu awal-awal ospek gitu kan kayak kuliah tuh, PKP. ya, Kenapa? ada yang bilang gitu, kuliah tuh manfaatin gitu, cari banyak relasi, cari pertemanan gitu. Nah sebenarnya ya Bang, relasi atau pertemanan saat kuliah itu ngaruhin nggak Bang? Kayak peluang kita diterima kerja tuh? Kalau dari pribadi sih relasi untuk kedepannya gitu, banyak teman ngejamin bakal lu diterima kerja gitu. Itu sebenarnya cuma 20%. Bisanya? Why? Kenapa? Ya sisanya pertama ya usaha sendiri gitu. Kedua ya terus keduanya juga usaha, 80% itu usaha sendiri. 20% itu relasi. Kenapa bilang gitu? Ya karena biarpun kalian banyak teman, misalkan dari perusahaan teman kamu itu uh, harus melalui proses juga, ya itu kan teman nggak bisa bantu kan. Iya betul. Kecuali teman kalian manajer, itu beda lagi. The power of orang dalam namanya. Iya. Ya kan? Orang Kalau dalam, teman iya kalian tuh. juga staff atau ya masih level staff atau ya paling teman kamu cuma bisa buka jalan kalian gitu. Ya kan? Misalkan ada lowongan nih di sini, lu coba deh gitu. Nah, tapi kan yang selebihnya usaha siapa? Kalian semua kan? Iya, diri sendiri. Dari tahap interview, dari tahap psikotes, dari tahap user interview user, nah sampai kalian diterima itu kan bisa sendiri gitu dengan kemampuan yang kalian dapat selama kuliah tadi gitu. Iya. Ya kan? Itu sih kenapa dibilang relasi teman itu cuma 20% untuk bantu buat keterima kerja gitu. Gitu, Rio. Jadi jangan beranggapan aku banyakin teman nah boleh banyakin teman sebagai relasi itu cuma nyari peluang gitu, misalkan ada teman kalian lagi di perusahaan lowongan kalian daftar, atau teman kalian juga ada yang buka usaha mungkin bisa usaha bareng gitu. Gitu. Berarti intinya mah jangan terlalu bergantung gitu ya sama orang lain. Ya karena kan emang kan dari diri gue sendiri itu tuh punya prinsip ya jangan tergantung sama orang lain lah gitu. Karena orang lain juga kan punya urusan atau masalah masing-masing gitu. Iya. Gitu. Iya, karena kan kalau kita minta tolong gitu, siapa tahu orang itu juga lagi punya masalah atau lagi banyak kerjaan. Gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa patokan punya relasi banyak teman tuh bakal diterima kerja nggak gitu. Misalnya 20%. Berarti intinya emang semuanya itu usaha sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Usaha sama kalian nih kan manfaatin nih. Kalian kan angkatan 2021 nih, kita sama Rio kan masih lama lah, masih panjang. Nah itu tuh kalian ya ini latihan soft skill kalian. Karena kan nanti kan saingan kalian kan makin berat nanti di dunia kerja tahun ke tahun. Apalagi saingan terberat kalian tuh bukan lulusan atau yang punya pengalaman, tapi teknologi juga. Kalian bakal bersama teknologi, ya kan? Iya tuh. Kalau boleh tahu Rio, jurusan apa Rio? Jurusan akuntansi Bang. Oh sama. Iya sama. Kalau di apa kamu? Saya D4 akuntansi keuangan Bang. Oh bukan syariah, konven. Bukan. Yang konven.
Iya. Kalau kita sama ya, D3 ya? D4 Oh, D4 perbankan. sama. Ya lah. Itu apalagi kan kalian ya jurusan perbankan ya kan, kalian tahu lah maksudnya teknologi-teknologi perbankan tuh gimana ke depannya ya kan. Nah, maka dari itu kalian harus bisa bersaing dengan teknologi, itu nomor satu yang gua saranin saat ini. Karena kalau kalian bisa nguasain apa yang nggak bisa dikerjain sama teknologi itu, ya kalian bakal kepake di perusahaan itu sebagai ya mungkin quality control gitu, atau back office itu sebagai menganalisis sistem yang ada di perusahaan itu. Itu kalau saran gue buat kalian berdua. Gitu. Keren. Nah, mau tanya lagi nih Bang. Kan kita pas kuliah tuh ada sertifikasi gitu ya dari masing-masing prodi. Nah, menurut Bang Iwan nih sertifikasi yang kita punya gitu di kuliah nanti tuh bisa bikin memperbesar peluang kita nggak sih Bang untuk diterima di tempat kerja nanti? Ya, bisa. Misalkan sertifikasi nih, misalkan dari teknik mesin, sertifikasi tentang misalkan mesin apa gitu, tentang quality controlnya gimana, itu bisa gitu. Bisanya itu ya kalian harus bisa pertanggungjawabin dengan nilai yang ada di sertifikasi tersebut gitu. Misalkan di sertifikasi nilainya A, tapi pas disuruh praktek dengan job desk yang terdapat di sertifikasi tersebut nggak bisa, ya pasti itu dipertanyakan dong. Itu nilai apa bohongan gitu. Iya. Jadi itu harus balance gitu antara penghargaan yang diberikan sama suatu lembaga dengan skill yang kalian punya, itu harus balance gitu. Maka nanti manajer atau kepala perusahaan itu bakal percaya kalau ini nih emang benar murni penilaiannya gitu, bukan dibuat-buat. Itu yang gua alamin dari audit gitu. Maksudnya kan gua meriksa gitu, itu banyak gitu kesalahan-kesalahan gitu. Jadi intinya harus balance ya Bang nih antara yang kita punya sama yang tertera di sertifikasi. Benar. Misalkan kalau sertifikasi makan cepat 5 menit, ya harus bisa buktiin kamu makan 5 menit cepat ya kan? Jangan di sertifikasi makan 5 menit kamu tahu pas praktek makannya 2 jam. Nah, itu udah ketendang gitu ibaratnya. Iya, benar-benar. Nah, itu yang gitu. Oke, kita lanjut nih ya. Lanjut. Kan banyak gitu ya mahasiswa yang part time gitu. Terus juga kan sekarang di kampus Merdeka gitu ya ada program magang gitu. Sebenarnya nih ya Bang, mahasiswa tuh kalau mau nyari tambahan gitu ya atau pengalaman kerja gitu, itu lebih baik magang atau kerja part time sih Bang? Ya sebenarnya tergantung ini kalian sih sebenarnya gitu, asal jangan ganggu gitu. Tujuannya apa gitu? Maksudnya kalau tujuan kalian mau nyari pengalaman ya magang, tapi kalau tujuannya cuma mau nyari duit buat tambahan kalian atau apa gitu ya mungkin part-time gitu. Intinya kan kalau part-time kan ya kalian kan kerjanya cuma paruh waktu ya kan gitu. Ya kan paruh waktu dalam arti ya bisa diatur gitu selama dalam waktu kalian kuliah. Cuma kan kalau part-time kan pasti kerjanya di luar jurusan kalian lah gitu. Misalkan kayak bisa jadi ya kerja di kedai kopi atau apa gitu ya kan. Iya, kalau magang kan itu kan dapat sertifikasi juga kan. Nah, terus juga dapat uang juga, dapat pengalaman juga. Cuma ya itu saya nggak tahu ya sistemnya gimana sekarang itu yang kampus Merdeka itu keganggu nggak misalkan kalian jam kuliah kalian gitu. Itu saya masih pelajarin. Gitu sih. Mungkin Bang Iwang informasi kali ya buat Bang Iwang kalau di kampus Merdeka tuh ternyata magang tuh udah dianggap sebagai 20 SKS gitu Bang. Jadi gitu. Iya, jadi kalau kita magang tuh nggak ada tugas kuliah gitu, kayak kita fokus magang aja gitu. Nah, dulu kan PKL itu kan ya di semester akhir-akhir lah. Kalau kalian mungkin semester 7 ya kan, D4 kan. Kalau gua kan semester 6-nya. Nah itu tuh bisa nggak? Maksudnya bisa gitu, kalian ngambil kampus Merdeka magang itu di tengah-tengah semester, misalkan semester 5 atau semester 6 gitu. Tapi nanti semester 7, semester 8 kalian fokus skripsi gitu. Apa bisa gitu peraturannya sekarang? Oh, kalau itu kayaknya
itu deh Bang. Setahu saya tuh Ah, sesuai itu. Kalau saya kan D4 itu di semester ah, 7 kalau nggak salah. 7 kan? 7 Iya. kan? Kalau Ya, yang D3 tuh di semester 5 gitu. Sama aja 5 sih. sama kan? Hmm. Iya, maksudnya kan mungkin ada peraturan baru takutnya kalian boleh ngambil magang gitu atau job training kan. Nah, itu 3 bulan. Terus nanti pas semester 8 atau 7 kalian udah nggak manggil nggak ngambil magang lagi. Ya, Iya, jadi iya. ya kesimpulannya itu menurut gue ya itu tergantung pada kalian sendiri pilihannya gitu. Magang atau part time itu sama-sama bermanfaat buat kalian, tapi pengalamannya aja yang beda. Itu sih. Maksudnya nilai sama feedbacknya gitu nantinya ke depannya pengalamannya gitu. Hmm. Gitu. Berarti part time itu lebih kayak beda beda Ya, nggak sinkron gitu nggak jurusan. Dan kan kalau ya magang tuh karena uh, bisa sama gue sama juga part time jurusan. dulu. Sebenarnya gue Oh, part gue juga time. part time waktu kuliah itu 3 tahun gue ngajar Oh. ngajar ya Oh. ngajar SD lah gitu door to door gitu. Kebetulan gue pun nggak mau nawarkan diri gitu apa ibunya datang gitu tolong dong Pak Iwan ajarin anak saya ini matematika gitu kan itu ngajar SD gitu kelas 4 5 6 yang mau persiapan buat ujian waktu itu 3 tahun alhamdulillah gitu ya feedbacknya ada maksudnya manfaatnya ada gitu ya lebih sabar ngadepin orang kan anak kecil kan gimana gitu ya kan nah itu loh nilai plusnya gitu pada saat saya menjadi pengajar gitu tuh, nilainya gitu sih bukan sebagai nilai buat duit atau apa gitu tapi lebih nilai buat pengalaman lah gitu ketika saya hadapin orang kayak gini harus gimana ngadepin harus gimana gitu Iya, itu iya. Rio Citra. Oke. Nah, Bang, kita kan dari awal-awal kuliah kan kayak udah mempersiapkan ya skill apa yang mau kita cari buat nanti di dunia kerja gitu ya. Nah, menurut Bang Iwang nih, kegiatan kampus apa sih yang sekiranya nih bisa mengembangkan atau ningkatin soft skill kita gitu, atau hard skill kita yang nanti mungkin bisa diperlukan di dunia kerja gitu, Bang? Oh gitu ya sebenarnya ya soft skill itu berarti kan ya kalau misalnya ada sesuai jurusan sih sebenarnya ya itu sih lebih ke pelatihan-pelatihan ya. Tapi kalau misalkan untuk soft skill ke kepemimpinan atau untuk kalian bisa ngebaca karakter orang, itu sih sebenarnya lebih ke organisasi gitu. Ibaratnya ya mungkin organisasi yang ada di kampus kalian ikut, cuma dengan batasan aja gitu. Batasan dalam arti ya jangan sampai ganggu kuliah kalian, jangan sampai apa nilai IP kalian anjlok gitu. Karena kan biarpun bidik misi KIP itu ibaratnya nggak bisa lah gitu dikeluarin itu kan karena kecuali dia bermasalah dengan dosen atau orang-orang tingkat tinggi lah gitu. Nah itu tapi tetap IP kalian harus dijaga gitu. Nah untuk masalah skill sendiri ya itu tuh lebih kalian tuh wajib untuk di dunia kerja itu ya tentang kepemimpinannya gitu. Terus juga sama tentang membaca karakter orang karena kan nanti di dunia kerja kan kalian bakal nemuin tuh orang karakter si A ya pasti kalian maksudnya tuh apa sih namanya tuh ngebacanya juga yang nggak bakal bisa buat untuk ngebaca karakter si B ya kalian harus cari tahu karakter si A tuh harus gimana yang saat kita hadepin gitu nah karena di dunia kerja itu sebenarnya keras gitu keras dalam arti kalian mentalnya yang bakal diuji gitu ya bener karena kalau misalkan mental kalian masih ibaratnya mental tempel lah gitu ibaratnya kalian bakal stres sendiri nanti nggak kerja kerja juga nggak bakal benar juga terus juga kalian bakal ibaratnya berangkat kerja tuh bukan semangat malah takut atau males gitu karena ada sesuatu yang bikin mental kalian down gitu ya jadi kalau gue saranin soft skill yang wajib itu ya tentang kepemimpinan sama dengan membaca karakter orang gitu. Tuh. Nah, Iya terus benar juga Bang, karena kan di dunia kerja beda-beda gitu ya Bang iya. orangnya. Jadi supaya Nah, hubungan kitanya baik gitu sama orang, jadi harus saling uh. memahami gitu. Ibaratnya yang kita baik aja masih diomongin apa yang nggak baik. Benar, benar, benar banget Bang. Setuju, Ibaratnya setuju. kita udah kayak malaikat ya, tapi tetap aja di mata dia udah kayak ini ya kan.
Iya, benar-benar. jahat gitu ya. Makanya kalian harus nyiapin mental kalian gitu. Terus juga mental kedua ya kalian tuh pasti bakal dikejar deadline. Jadi kalian jangan dulu kalau misalkan kalian tuh dikasih tugas sama dosen bertubi-tubi gitu. Nah itu tuh sebagai latihan kalian nanti ke depannya nanti bakal kalian kebiasa gitu nih udah kerja misalkan yuk kamu kerjain nih laporan keuangan harus jadi pokoknya 2 hari. Nah itu kan sama aja kalian kasih tugas sama dosen kan. Iya. Nah kalau misalkan kalian nggak kebiasa itu kalian bakal stres, kalian nggak bakal nemuin cara kerja yang efisiennya gitu. Gitu. Itu sih saran gua nanti kalian bakal dunia kerja. Karena keras dunia kerja itu faktanya. Bukan nakutin tapi yang benar. Iya. Harus dipersiapin dari sekarang ya Bang, mental Iya, itu. mentalnya pokoknya mental deh. Kalau mental udah down pasti semua bakal ngaruh ke kalian semua. Gitu. Intinya gitu sih. Oke, kita next ya. Ya. Menurut pandangan Bang Iwang pribadi nih ya, pendapat Bang Iwang terhadap mahasiswa fresh graduate itu gimana sih Bang? Yang Fresh baru grad, lulus? Iya. terus dalam aspek apa nih? Apa Eh, pas mau masuk kerja atau pas mau apa gitu? Kan banyak pas nih. pas mau masuk kerja sih Bang, lebih Pas masuk kerja, fresh ya. grad. Itu menurut gua ya itu yang tadi gue bilang kalau kalian fresh grad itu ya kalian jangan muluk-muluk. Maksudnya muluk-muluk tuh kalian jangan berekspektasi gaji tinggi dulu gitu. Tapi yang kalian cari pada saat fresh grad itu adalah pengalaman. Iya. Karena pengalaman itu kalau udah banyak kerjaan yang nyari kalian. Itu yang gua rasain sekarang. Mau kan dicariin kerjaan, bukan kalian yang nyari. Iya. Semua orang kayaknya mau gitu ya. Iya, iya, itu yang gua rasain. Karena gua dulu juga nyari-nyari kerja kayak kalian. Gitu. Ya, ini aja waktu gua lulus, gua langsung tuh jadi auditor. Nah, itu di Manggarai. Terus gua resign karena itu tadi itu atasannya juga yang mungkin ada yang kurang baik atau apa gitu karena gua orang juga nggak mau nyari ribut atau apa ya mungkin gua resign nyari yang lain gitu Oh iya. karena pindah lagi ke Cilengsi. Nah Cilengsi itu cuma bertahan setahun dan sekarang yang paling awet yang di Bojonggede itu dari 2019 sampai sekarang itu. Udah sekitar 3 tahun berarti ya sama yang ini. Ya, benar. Nah, kembali lagi ke ini kalian tuh sebagai preskit nanti yaitu jangan muluk-muluk gitu tentang gaji, jalanin aja dulu. Selagi kalian bisa nisain buat ngasih orang tua atau buat nabung, terus buat transportasi gitu, buat kalian sendiri gitu. Itu jalanin aja dulu, gitu. Happyin aja dulu ibaratnya. Terus kalau misalkan kalian ketemu orang-orang yang mau menjatuhkan jantung atau ya yang tadi saya bilang tuh yang mental kan harus kuat gitu. Jangan tujuan kalian tuh gue mau nyari pengalaman di sini. Kalau udah pengalaman setahun kalian boleh gitu. Itu jadi basket itu ya intinya ya kembangin skill kalian lah gitu. Ibaratnya kalian main sambil kerja lah gitu. Main dibayar gitu ibaratnya kalian kalau kerja punya mindset gitu ya jadi kelihatannya beban enteng gitu. Oke, siap. Eh, Berarti ibaratnya rintis dari awal gitu ya, sama kayak bangun usaha. Benar, prosesnya nikmatinnya prosesnya gitu. Gue tahu hasil. Terus nih ya, bahas-bahas fresh graduate, kira-kira Bang Iwang punya tips and trick gak sih buat fresh graduate gitu, mahasiswa yang baru lulus tuh yang saat ini tuh lagi cari kerjaan gitu. Ya, untuk fresh grad, terutama yang akan lulus di tahun ini ya, berarti angkatan 2019 ya. 2019 ya. Ya tipsnya kalian kalau emang mau langsung kerja ya kalian bikin CV dari sekarang semenarik mungkin. Kalian udah mulai ngelamar-ngelamar perusahaan dari sekarang karena jangka waktu pelamar untuk dipanggil HRD itu tuh ya tergantung si HRD itu sendiri gitu kebutuhan perusahaan. Ada yang cepet seminggu langsung dipanggil, ada yang 2 bulan baru dipanggil atau sebulan dipanggil itu kan tergantung gitu dan juga fresh grad itu tuh biasanya ya di anak terakhir kan gitu karena yang ngelamar itu kan yang punya pengalaman ini tapi kalian jangan takut dan yakin dengan skill individu kalian yang udah dapat di kuliah selama 3 tahun 4 tahun itu ya kalian tunjukin nanti kalau misalkan kalian
dipanggil gitu, kamu bisa ini, bisa Pak, ya udah kamu coba kerjaan ini. Nah itu tuh yang punya pengalaman bakal tersingkir sama kalian gitu. Dan juga kalian jangan minder sama nanti misalnya interview ada lulusan universitas ini nih, misalnya lulusan terbaik di Indonesia nih, kalian yang takut gitu, karena belum tentu dia skillnya tuh di atas rata-rata kalian gitu, karena yang bakal buktiin kalian masuk atau enggak itu skill kalian nanti pas pada saat dites gitu. Mau dia mau universitas luar negeri, kalau misalkan skillnya di bawah rata kamu, dia bakal kita tendang gitu. Itu. Nah, untuk yang mau lulus juga ya itu dari siapin sekarang CV, terus ngelamar gitu. Mungkin kalau ada relasi yang tadi dibilang tuh teman ya boleh nanya gitu, ada lowongan nih gitu. Jangan minta masukin, kalau minta masukin mah yang nggak bisa, dia juga baru start ibaratnya kan gitu. Oke, masih berhubungan nih Bang sama pertanyaan yang tadi. Nah, Ya, misalnya kan kita fresh graduate ya Bang. ya, Biasanya kan fresh graduate itu punya pengalaman sekitar 3-6 bulan doang gitu dari ya, magang. magang. Nah, tapi biasanya kalau kita ngelamar kerjaan gitu, ada persyaratan minimal pengalaman kerjanya tuh 1 tahun gitu Bang. Nah, kita Jangan nih takut sebagai fresh graduate tuh harus gimana Bang menghadapi itu lah, gitu. jangan takut. Misalkan pengalaman, kalian misalkan ya kita misalkan di lowongan ya kan dicari nih kriteria bla 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 gitu, pengalaman 1 tahun di bidangnya, ngelamar aja udah. Emang dulu kakak ngelamar ini punya pengalaman? Enggak. Tapi berani. Ya alhamdulillah gitu. Kan kembali lagi kalian. Kalau kalian punya individu skill yang baik pada saat kalian kuliah, itu sebagai senjata kalian buat ngelamar sebagai fresh grad gitu. Nggak peduli itu si bos mau punya pengalaman 1 tahun, 2 tahun. Pokoknya kalian bisa ngerjain job desk apa yang disuruh si bos itu atau apa manajer itu. Kalau kalian bisa ya udah terima gitu. Karena tipikal perusahaan sekarang itu tuh nggak mau ngajarin lama-lama gitu. Kenapa ditulisnya pengalaman 1 tahun di bidangnya itu tuh dalam arti dia nggak mau ngajarin lama-lama gitu. Tetap nanti kalian kalau misalkan masuk diajarin gitu apa sih tugas pokok kalian sebagai staff ini staff itu gitu. Cuma ya paling sebulan atau 2 bulan nanti bakal dilepas gitu. Jadi jangan takut kalian kalau misalkan ada baca pengalaman 1 tahun 2 tahun. Nah sekarang yang ngelamar punya pengalaman 1 tahun tapi dia nggak bisa untuk ngejalanin tugasnya, itu bakal ketendang juga sama kamu yang fresh grade tapi udah bisa ngerjain tugas pokok yang dikasih sama si HRD itu. Itu yang jadi pembeda kalian. Nantinya jangan takut ini. Itu. Oke, jadi kita nggak usah minder dulu gitu ya Bang. Nggak Kayak usah. misalkan, oh ternyata kita nggak Iya. memenuhi kualifikasi gitu. Nggak apa-apa gitu Bang ya. Jangan. Langsung aja daftar gitu. Iya, Selagi bener. kita yakin sama skill kita gitu. Bener, gitu. Jadi pede aja. Masa kalian cuma ibaratnya pengalaman 1 tahun, misalkan bikin laporan keuangan, masa kalian nggak bisa? Bisa kan kalian ibaratnya? Nah, itu kan sebagai ini. Cuma kan nanti ya mungkin secara salary ya beda lah basket sama pengalaman. Itu doang sih pembedanya. Cuma nanti kalau misalkan kalian meningkat atau jadi di apa yang ngerti karyawan tetap ya insya Allah lah nanti kalian juga bakal ini salary meningkat. Gitu. Ya kembali lagi yang gue bilang itu carilah pengalaman itu sebagai basket. Dan jangan minder tadi. Udah lamar aja udah ya gitu. Kalian kan punya skill juga kan magang tuh 6 bulan, 3 bulan di mana. Cuma kan yang gua rasain tuh tugas anak magang sama tugas yang ibadah staff itu beda nanti. Kalian belum ngerasain magang kan? Tapi gua ya kan? Nah, Ya, belum. gua nilai ya karena gua teliti gitu ke kantor-kantor ada tuh gua ketemu anak magang gitu pas lagi audit tugasnya cuma ya kayak ibaratnya kayak ngecekin data doang nggak sampai ke tugas yang untuk staff gitu tapi kalau kamu inisiatif itu pada saat magang sebanyak nanya misalkan Bu atau Pak gitu ini saya kerjain ya gitu untuk bikin laporan ini nih nah itu tuh kalian bisa gitu di kantor tersebut. Nah, itu kan nanti ilmunya buat kalian nanti buat pembekal buat basket ngelamar itu kan udah bisa. Atau kalau nanti kerja bagus dari tempat magang kalian, kalian bisa langsung masuk gitu jalur prestasi ibaratnya gitu. Gak usah pakai interview lagi gitu.
Tuh, kenapa kalian harus benar-benar pada saat magang gitu. Bukan cuma buat nyari data buat tugas akhir atau skripsi doang. Iya, bener banget, Bang. Tuh, iya, cari gitu. Sebenarnya kalau misalkan saya bilang ya relasi yang paling baik itu ya relasi orang kantor sebenarnya bukan teman. Karena orang kantor yang bakal kalian deketin gitu ibaratnya ya relasi-relasi orang kantor gitu. Misalkan tempat kalian apa pembimbing kalian gitu di lapangan kalian gitu Pak atau Bu ada lowongan oh udah ada nih Citra gitu. Terus kita di mata apa kita atau dia di mata pembimbing lapangan itu bagus ya udah kalian bakal diangkut sama dia kamu nanti habis lulus nggak usah kemana-mana ya gitu di sini aja nanti kerja udah gitu itu dia masuknya jalur prestasi namanya nggak usah yang namanya tes interview udah langsung masuk gitu. Iya, iya, iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Bang. Tadi kan Oh ya. udah sempet disinggung gitu ya dikit. Jadi mau apa alma mater gitu ya atau alumni dari perguruan tinggi manapun itu nggak terlalu berpengaruh gitu dalam peluang diterima kerja ya Bang. Enggak. Kalian pada baca nggak tuh ada artikel atau apa gitu? Ada salah satu perguruan tinggi negeri ya peringkat 5 besar lah di Indonesia dan orang itu ngelamar di perusahaan dengan fresh pengalaman organisasi bla 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 terus si orang itu minta gaji 10 juta ibarat 2 digit tapi pas tes yang saya bilang tadi tes skill itu dia nggak bisa apa-apa ya perusahaan itu bingung gitu ini nilai dari mana sedangkan ada pelamar di Bata Pressgate dia pengalaman organisasi minim lah gitu IPK juga nggak tinggi-tinggi amat tapi pada saat dites sama manajer itu dia bisa ya itu orang itu yang diterima padahal itu dari perguruan tinggi swasta itu cerita realnya atau kalian pengen tahu gitu dunia kerja itu tuh nggak ada pembeda dari univ ini nggak ada perusahaannya bodo amat mau dari univ mana yang penting lu bisa ngerjain yang gua kasih kerjaan gitu. Sesuai yang kualifikasi yang ada di lowongan itu gitu terus juga IP juga jangan tinggi-tinggi banget lah gitu IP standar aja gitu ya kan nah bukan mau ini ya IP itu emang penting tapi kan kembali lagi sama kayak sertifikasi kalau kalian nggak bisa bertanggung jawabin nilai yang di IP itu kalian bakal malu ya kan gitu ya standar Tapi aja lah gitu bisa dibilang IP tinggi, IP nggak tinggi itu jadi keuntungan buat kita juga ya Bang. nah bisa ya keuntungan itu ya mungkin oh ya emang standarnya segini IP juga ya mungkin balance lah gitu Iya, iya, kalau iya. kalian IP-nya 3,98 tapi pas disuruh hitung neraca nggak balance wah kamu siapa yang ngajarin dosennya begini tak namanya dosen lagi Iya, iya. iya Berarti sama kayak di awal gitu ya Bang, ternyata dalam dunia kerja tuh ya yang bisa diandelin cuma diri sendiri gitu. iya sama doa orang tua dah itu Oh, iya, itu karena sebagai orang tua tambahan iya dalam tua. pengusaha sendiri gitu. Terus juga kalian nanti misalkan ya kalau udah masuk gitu ya jangan merasa paling tinggi. Untuk kalian juga untuk berkarir juga ibaratnya ya jangan saling menjatuhkan. Ibaratnya jangan sukses dengan menginjak pundak orang lain. Paham nggak maksudnya? Iya, iya, iya. Gitu ya. Itu sih. Nah, untuk kembali lagi untuk almater ibaratnya nama kampus itu ngejamin nggak sih buat intinya gitu kan ngejamin nggak sih buat kalian bakal terima kerja gitu diprioritasin gitu itu enggak 100% enggak soalnya udah saya yakin saya juga udah teliti di perusahaan-perusahaan sama audit lulusan-lulusan kan ketahuan tuh divisi-divisi apa aja terus nama karyawan sama lulusan apa aja itu kebanyakan bukan lulusan universitas ternama yang di perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan yang besar gitu kecuali emang perusahaan itu punya anak punya emak bapaknya Beda cerita lagi itu mah beda Bang. cerita Iya, power beda cerita. orang dalam Oke, Bang, berarti kayak pandangan orang-orang nih, kan orang-orang kayak pada lomba-lomba tuh yang mau masuk ke universitas negeri. ya Katanya supaya nanti pas kerja tuh dipandangnya kayak,
oh dia mah dari kampus negeri nih. Sedangkan kalau misalkan kayak kampus swasta, kadang ada orang yang bilang gitu ya, katanya kalau swasta mah katanya tempat kerja tuh kayak suka nyepelein gitu. Berarti itu tuh sebenarnya nggak bener ya Bang? Tapi dari Nggak, tergantung skill kitanya gitu. benar Citra, benar. Ya, sekarang tuh anak sekarang ya beda sama anak zaman dulu. Anak zaman dulu itu tuh dia lihat kampusnya yang kualitasnya bagus ya gitu, cara pembelajarannya bagus ya. Anak zaman sekarang tuh sebenarnya mereka adu gengsi gitu. Adu gengsi dalam arti, wah gue kuliah di sini nih, cuma buat bikin snap IG, gue kuliah sini. Padahal kalau disuruh cerdas cermat antar kampus juga dia kalah sama kampus ini kan yang lain gitu. Itu sebenarnya apa kalau buat teliti anak-anak zaman sekarang ya, bukan angkatan gua gitu. Kalau angkatan gua itu tuh yang berkasihnya gimana nih dosen cara ngajarnya gitu, bisa masuk gak gitu. Nah kalau anak sekarang mah kebalik, wah kampus mana nih yang ramai, yang banyak artisnya, ya itu mah itu beda cerita. Nanti lu mau jadi artis selebgram apa mau kuliah gitu. Iya. Intinya Gitu. intinya milih kampus tuh jangan cuma sebagai bahan konten gitu ya. Iya bener, jangan sebagai cuma ya gengsi gitu. Ibaratnya gengsi dalam arti enggak Undipnya peringkatnya segini. Ya itu tergantung orangnya gitu. Ibaratnya lu mau sekolah swasta sekalipun ibarat pedalaman, kalau lu emang cerdas itu bakal ya kepake gitu di dunia kerja gitu. Itu sih intinya, kalian tuh jangan minder gitu. Misalkan kalian kuliah di PNJ yang gini gitu, ya udah buktinya nanti pas ketemu di dunia kerja, kok lu yang ngatain gua kan waktu itu gitu. Iya, tinggal balas nanti gitu Rio. Iya. Oke. Nah, mau tanya lagi nih Kak. Kan pas waktu itu Bang Iwang baru lulus nih Kak nih. Hal pertama yang Bang Iwang lakuin nih, boleh nih Bang di sharing-sharing ke teman-teman semua biar punya gambaran nih setelah kita lulus nih kita harus ngapain dulu gitu. Oh, sebelum lulus ya sidang dulu. Kalau setelah lulus gimana tuh Bang? Setelah lulus, ya setelah lulus nih ya. Yang tadi triknya tuh gue tuh ngelamar kerja, karena gue juga nggak mau bebanin orang tua kan. Setelah lulus masa iya gue mau nganggur gitu kan, ibaratnya udah 3 tahun ilmu gue takut lupa gitu kan, ibaratnya kalau nggak diasah sama terjun langsung gitu ke dunia kerja bidang gue gitu. Ya udah gue ngelamar, ya, akhirnya gue jadi auditor ya kan, jadi pas wisuda juga udah kerja gitu, nggak nganggur gue alhamdulillah pas wisuda. Itu tuh sebenarnya wisuda pas wisuda udah kerja itu tuh sebenarnya tuh punya nilai kepuasan sendiri gitu ibaratnya. Karena pas gua wisuda tuh ya banyak gitu ya, mohon maaf ya, banyak yang masih nganggur atau masih nyari, sedangkan gua sebelum wisuda aja udah tekan kontrak gitu sebagai auditor gitu. Jadi ya udah pas gua wisuda pikiran gua plong gitu, besok udah kerja, wisuda ini ibaratnya have fun lah gitu, ibaratnya nggak mikir besok ngelamar di mana gitu. Nah untuk kalian sendiri ya itu pertama pas setelah lulus atau sebelum lulus ya kalian ngelamar aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan dipanggil kalian bilang aja, saya udah tahap lulus cuma belum wisuda Pak gitu, atau saya udah mau sidang nih Pak cuma emang saya lagi nyari kerja gitu. Itu nanti kalau misalkan ditanya. Oke. Berarti kita usahain gitu ya sebelum kita lulus atau sebelum sidang gitu ya, kita kita lamar kerja gitu ya. Ya dengan syarat ya kalian udah punya tadi yang gue bilang, udah punya skill individu, terus semoga sertifikat mendukung kalian lah sebagai pelampiran gitu, lampiran buat ngelamar gitu, sama CV kalian tuh yang bagus lah gitu, standar CV yang mudah dibaca sama mudah dimengerti sama orang perusahaan itu buat ngelamar. Karena kan banyak tuh CV-CV yang nggak jelas dibacanya alurnya gitu. Karena ngaruh juga ke CV itu, pembuatan CV. Oh iya. Oke, ngomong-ngomong tentang CV nih ya Bang, lebih baik gitu ya, kan kita mau nyari kerja nih ya, otomatis kita sebagai pelamar. Nah kita ngirim CV-nya itu ke satu perusahaan aja, atau kita bisa gitu langsung ngirim ke beberapa perusahaan gitu? Bisa ngirim
Kalian kalau mau ngirim sekali perusahaan 10 perusahaan juga bisa sebenarnya. Sekarang kan bukan zaman amplop coklat lagi ya ibaratnya, Iya. kecuali yang ibaratnya ya kayak mungkin lulusan SMA itu harus datang gitu, pakai amplop gitu kan. Kalau untuk lulusan D3 atau D4 itu ya kalian bikin akun aja gitu kan. Salah satunya ya yang paling banyak dipanggil untuk melamar kerja itu tuh Jobstreet gitu. Karena Jobstreet kan ada aplikasinya tuh di Play Store atau di mana. Itu kalian bikin akun, kalian cuma ngupload CV. Nah itu nanti ketahuan yang tergantung kriteria kalian mau cari yang apa sih kategori fresh grade atau pengalaman 1 tahun, itu ada semua gitu. Ya udah tinggal klik aja gitu, lamar gitu. Itu sih Oke. sebenarnya. Karena gua sendiri itu melamar di Jobstreet ya alhamdulillah gitu. Ada aja yang apa manggil gitu. Cuma ya jauh-jauh gitu. Ada yang di Gunung Sindur, ada yang di mana, jauh gitu. Berarti jangan terpaku ke satu perusahaan gitu ya. Jangan. Iya. Kalau mau peluang diterima kerja kita besar, kirim ke banyak perusahaan gitu. Ya lamar-lamar aja tuh, ya satu lagi PT kalian yang tadi gue bilang itu udah ngelamar aja gitu, tulis aja pengalaman magang nih, pengalaman magang 3 bulan. Nah kalian harus deskripsiin kerjaannya apa selama magang gitu, jangan pengalaman magang 3 bulan di PT ini tapi kalian di bawahnya nggak ada deskripsi, itu salah kalian nanti CV-nya itu salah satu pengaruh CV sama buat kalian diprioritasin panggil kerja gitu. Misalkan dari jurusan mesin, pengalaman 3 bulan di PT Yamaha. Nah, deskripsi magang itu ngapain? Misalkan mengontrol tentang ini gitu. Terus misalkan dari teknik sipil 3 bulan magang di Wika Beton. Nah, deskripsi lagi gitu. Itu triknya kalian nanti kalau bikin CV. Jangan asal magang 3 bulan di PT ini. Ya, jangan. Itu salah. Hanya sekedar Gitu. lewat gitu ya. Kalau gitu. Iya, jangan. Bahaya itu, bahaya. Ini magang 3 bulan gitu. Cuma deskripsinya nggak ada, udah langsung kalian gitu dari investasi. Iya, iya. Itu tuh buat kalian nanti kalau bikin CV itu kayak gitu. Oke. Nah, Bang, misalkan kita udah ngelamar-lamar nih di banyak tempat, terus kan kita fresh graduate nih ya ceritanya nih. Terus ada tawaran kerja, tapi itu nggak ada hubungannya sama jurusan kita pas kuliah gitu, kayak beda bidang. Nah, menurut Bang Iwang itu gimana Bang? Apa kita ambil aja tawaran itu gitu sambil nunggu tawaran lain, atau kita cari kerjaan yang emang bener-bener sesuai gitu sama jurusan kita di kuliah? Ya sebenarnya kalau tergantung kembali lagi ya, kalau misalkan kalian butuh uang atau apa gitu ya, kalian terima aja gitu sudah untuk nabung gitu. Nabung dalam arti nabung buat operasional buat melamar kerja tempat lain juga gitu. Biarpun kerja itu jauh lah dari jurusan kita gitu. Terus juga buat pengalaman kalian juga kan, ibaratnya misalkan kalian jurusan akuntansi tapi kerjanya jurusan admin, itu kan beda. Ya kan, kalau admin kan cuma nyatet doang, bikin surat keluar masuk, terus cuma suruh bikin invoice atau apa gitu, nggak sampai ke bikin laporan keuangan. Itu ambil aja nggak apa-apa, itu sebagai nilai plus kalian. Malah skill kalian bakal bertambah, skill individu kalian bisa buat laporan keuangan, bisa buat aktur pajak, bisa buat apa admin, surat keluar masuk gitu ya kan, bisa bikin internal memo. Nah itu kan bertambah kalian, malah nanti salary kalian makin tinggi gitu, karena kalian bisa kerja dalam 2 job desk sekaligus, keuangan dengan admin. Ya kan Iya, gitu. betul. Iya, jadi nilai plus kalian dapat duit, dapat pengalaman ya kan. Iya gitu, jadi ambil aja gitu selagi menguntungkan kalian gitu. Kalau mau merugikan kalian ya jangan, kasihan kamunya gitu. Iya, betul Bang, setuju. Yang penting nggak apa-apa ya Bang ya, Iya, diambil nggak apa-apa. aja gitu. Iya, mau Lumayan juga buat di CV, nambahin pengalaman. itu bener, CV deskripsiin lagi nanti. Panjang CV 3 lembar kan. Bener. Oke, dari info yang saya dapat nih ya Bang, katanya Bang Iwang itu ikut Permadani Diksi gitu, benar nggak Bang? Oh iya, pernah.
Itu Oke. 2 tahun masa jabatannya. Oh, 2 tahun. Itu peraturan emang 2 tahun Oh, kalau ber- permadani. berarti sekarang udah enggak nih, Bang? Udah enggak lah. Oh, udah selesai Dari berarti ya. 2018 berakhir 2020. Iya, iya. Iya, masa Oke. pengurusan. Berarti terkait organisasi nih ya, Bang. Sebenarnya waktu kerja tuh ya, ketika kita kerja untuk ikut kegiatan organisasi gitu atau volunteer tuh penting nggak sih? Terus kalau alasan Bang Iwang ikut Permadani Diksi itu apa gitu? Kan udah kerja gitu kan, kok masih ikut organisasi di luar gitu? Gitu. Ya pertama, yang kedua mungkin naluri gue ya sebagai mahasiswa bidik misi itu, gue masih belum puas berkontribusi sama bidik misi KIP ya sekarang ya. Iya, Ya iya. itu karena apa? Ya karena gue kembali lagi apa yang gue dapat hari ini itu nggak bakal terjadi karena adanya bidik misi KIP. Itu yang gue kalau terjadi. Sampai sekarang pun gue masih nanya-nanya gitu. Mungkin kita juga tahu atau ada juga tahu tentang apa nih bidik misi KIP gitu. Kenapa gue masih ikut Permadani ya gue pengen banyakin relasi pertemanan, bukan relasi pertemanan untuk kerja ya, tapi misalkan kalian lagi ke daerah sini main, kalian bisa main ke tempat ini gitu ya kan. Karena kan Permadani itu kan terdiri dari beberapa kampus di Jabodetabek dan Banten gitu. Jadi Iya. kalian punya banyak teman juga gitu ibaratnya. Hmm. Itu bisa menambah relasi gitu. Relasi dalam arti ya tukar pikiran gitu. Di kampus ini nih cara ngajarnya gini tahu, di kampus ini cara ngajarnya gini tahu kan kalian nggak tahu kan maksudnya ngajarin gimana gitu kan. Nah itu sih sebenarnya. Terus kenapa gua kok lu masih udah kerja juga masih ikut apa Permadani ya itu kembali lagi karena dari naluri gue sebagai mahasiswa bidik misi atau apapun itu waktu itu masih belum puas itu berkontribusi langsung karena kebetulan waktu itu gua bagian advokasi ya kan advokasi ketua bidang advokasi dan itu tuh job desk itu tuh nyari masalah, bukan nyari masalah sih sebenarnya. Maksudnya ada maksudnya ada permasalahan nggak sih di kampus, misalkan kampus IPB, UIN atau di mana kampus swasta juga ada kan, kampus Iya. UI gitu kan, UI juga ada gitu sebenarnya, cuma nggak boleh. Oke. Berarti bisa dibilang alasannya itu sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat gitu ya, Bang? Pengabdian masyarakat juga. Gitu. Iya, oke, oke. Oke. Mungkin Eh, mungkin pertanyaan terakhir nih, Bang. Oh gitu. Nah, saat ini kan banyak ya, Bang, kayak situs-situs buat kita personal branding gitu. Contohnya kayak LinkedIn gitu. Nah, sebaiknya nih kita mulai personal branding itu mulai dari kapan gitu, Bang? Karena kan terkadang suka ada tawaran kerja gitu lewat LinkedIn. Buat ngelamarnya atau cuma ngupload CV doang? Kalau ngupload kayak CV doang ya bisa dari eh, sekarang. Kalau sebagai misalkan bentuk kalian personal branding sih, Bang. ya nantilah mereka setelah kalian udah lulus aja gitu. Baru. Tapi jangan cuma satu aplikasi doang, gue bilang ya 2 aplikasi lah gitu ya. Jobseed, ini gitu. Karena itu kan ya situs untuk pencari kerja terpercaya lah gitu, nggak ada yang penipuan. Gitu. Karena kan banyak kan lowongan-lowongan penipuan gitu sekarang. Itu harus hati-hati juga buat kalian. Gitu. Oke. Berarti kita harus nyari situs juga emang yang benar-benar terpercaya gitu ya, Bang. Kayak misalkan kan gitu. kalau dari Facebook atau lainnya itu kan kayak banyak penipuan gitu ya. Benar. Jadi harus pinter-pinter harus pinter-pinternya kita juga ya, Bang, nyarinya. Milih loker lah gitu. Nah, itu. Ya, benar. Oke, nggak kerasa banget nih ya, udah banyak nih sudut pandang baru yang kita dapat dari Bang Iwang gitu. Wah, keren banget lah pembicara kita untuk kali ini ya, Kak Cit. Keren banget sih. Bener-bener ngebuka, kasih pencerahan banget ya, Sio. Iya. Oke, mungkin sebelum diakhiri, Bang Iwang bisa kasih closing statement kali ya. Ya, closing statement itu terus semangat, tetap berusaha, dan jangan pernah menjatuhkan orang lain untuk kepentingan suksesan pribadi kalian sendiri. Gitu. Closing statement. Oke. Singkat, padat, jelas ya. Mantap banget nih. Ya.
Mantep banget. Keren banget sih. Aduh. Iya, keren banget nih Seru Bang Iwan. banget. Masih pengen ngobrol banyak tapi waktunya udah habis gitu. Iya. Oke. Oke. Semangat kalian berdua, salam buat keluarga Bisnis Sikip 2000. Iya. Masih juga Bang Iwan yang udah mau. Makasih Bang. Salam buat yang Sehat-sehat juga 2022. Iya. 2022 udah masuk kan? Udah. Udah. Makasih banyak ya Bang Iwang udah mau Ya, sharing-sharing nih sama kita. Bermanfaat banget dan semoga jadi berkah juga buat Bang Iwang sendiri. Amin. Juga buat Rio sama kita yang udah kasih kesempatan buat sharing-sharing ke kalian semua. Semoga bermanfaat apa yang gue omongin. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalimat-kalimat yang menyinggung suatu hal gitu ibaratnya. Iya, siap. Amin Bang. Oke, sebelum diakhiri nih ya, saya punya pantun nih. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian podcast kita, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.